Yang pertama, daur hidup. Terdapat dua golongan yang bisa ditemukan, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Keduanya biasanya dibedakan pada jaringan hewan yang ada di tubuh ikan itu sendiri. Namun, secara garis besar, siklus hidup ikan air tawar dan ikan air asin tidaklah berbeda jauh. Fase telur. Ikan berjenis kelamin betina akan bertelur di tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang aman dari predator. Telur-telur ikan ini dapat ditemukan dengan mudah di wilayah yang berpasir atau di sela-sela bebatuan, air tawar, air payau, maupun air laut. Pada fase ini, ikan mulai menumbuhkan organ-organ tubuhnya dan juga ekor ketika masih berada dalam telur. Adapun bentuk ikan ini sangat rentan akan ancaman dari perubahan suhu dan tingkat oksigen yang dikandung dan sedimentasi hingga predator dan penyakit. Faktanya, spesies ikan yang hidup di perairan yang cenderung hangat akan lebih cepat menetas dibanding ikan yang hidup di perairan dingin. Larva. Larva memiliki pasokan makanannya yang berasal dari seluruh sumber atau lorca. Ikan-ikan yang memasuki ini masih belum sempurna. Hal ini terlihat dari telur yang masih menyatu dengan tubuh ikan. Pasokan makanan ini memiliki nutrisi lengkap yang membutuhkan seekor ikan untuk tumbuh besar. Fase anak ikan atau fry. Ikan pada tahap ini berukuran sangat kecil, namun ia akan segera besar jika hidup pada habitat yang baik dan memiliki pasokan makanan yang cukup. Sebenarnya, tahap perkembangan anakan ikan berbeda-beda, tergantung jenisnya. Namun, secara umum, ikan anakan sudah dapat mencari makanannya sendiri, dan ini merupakan langkah penting bagi ikan untuk dapat tumbuh besar, mencapai potensi maksimum, dan jauh lebih kuat dan besar. Ikan disebut anakan hingga mencapai tahap ikan muda. Biasanya, tahap anakan ini memiliki durasi beberapa bulan sebelum mereka tumbuh menjadi ikan muda. Fase ikan muda atau juvenil. Pada fase ini, ikan muda sudah memiliki bentuk fisiologis yang serupa dengan ikan yang sudah dewasa. Pada tahap ini pula, seekor ikan mulai menumbuhkan sisik dan siripnya serta mengeluarkan warna tubuh alaminya secara sempurna untuk dapat bertahan hidup. Karena pada fase ini, ikan muda masih belum berukuran sempurna dan masih lebih lemah jika dibandingkan dengan ikan dewasa. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan predator. Fase ikan dewasa. Perubahan terakhir pada ikan adalah ketika ikan muda juvenil memasuki fase dewasanya. Ikan yang memiliki rentang usia yang pendek biasanya memasuki tahap dewasa lebih cepat. Ikan dewasa sudah tumbuh sempurna dengan memiliki organ-organ yang lengkap dan matang. Ikan-ikan ini juga sudah bisa hidup dan mencari makanannya secara independen. Pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, itu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan, seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Pola pertumbuhan pada ikan terdapat dua macam, yaitu pertumbuhan isometrik N sama dengan 3 apabila pertambahan panjang dan berat ikan seimbang, dan pertumbuhan alometrik N lebih besar 3 atau N lebih kecil 3. N lebih besar 3 menunjukkan ikan itu gemuk, di mana pertambahan berat lebih cepat dari pertambahan panjangnya. Pada dasarnya, pertumbuhan alometrik bersifat sementara. Misalnya, karena perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad. Jika nilai B di bawah 3 disebut alometrik positif, pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan panjang. Sedangkan pertumbuhan isometrik merupakan perubahan secara terus-menerus yang bersifat proporsional. Perbedaan antara pertumbuhan alometrik dan isometrik. Tingkat pertumbuhan bagian tubuh berbeda dari tingkat pertumbuhan seluruh tubuh dalam pertumbuhan alometrik. Sebaliknya,
Bagian-bagian tubuh tumbuh pada tingkat yang sama dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh dalam pertumbuhan isometrik. Oleh karena itu, ini adalah perbedaan utama antara pertumbuhan alometrik dan isometrik. Mempertimbangkan beberapa contoh pertumbuhan manusia dan pertumbuhan capit pada kepiting fiddler jantan adalah dua contoh pertumbuhan alometrik, sedangkan pertumbuhan jantung manusia dan pertumbuhan salamander adalah dua contoh pertumbuhan isometrik.